Ya apalagi juga saya tahu kok kalau kamu tuh nggak ngebahas soal kerjaan. Ini kok kamu malah ngalihin pembicaraan ya? Kamu belum jawab sama sekali pertanyaan aku loh. Minggir gak? Aku mau turun. Kamu mau kemana? Ya udah minggir aja, jangan banyak tanya. Ya nggak mungkin dong aku nurunin kamu di pinggir jalan begini. Minggir kalau nggak aku lompat nih. Sekarang juga. Lihat. Iya udah, iya aku pulang sama kamu pelan-pelan. Apa Talia udah baik kan sama Kiblat? Ya, HP lamaku di mana ya waktu itu ya? Di loker sih kayaknya terakhir. Kok nggak ada? Ih, kemana? Kan lumayan itu kalau ketemu bisa buat suami masa depanku. Kalau misal dia kangen sama Titi, kan teleponnya pakai itu, nggak usah nahan-nahan kangen lagi. Taruh mana ya waktu itu ya? Ya, ketemu. Kok mati? Kok mati apa rusak ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. HP-nya nggak kenapa-kenapa. Terima kasih ya Allah. Kamu sengaja yang lempar handphonenya ke saya? Mbak Cynthia yang ngapain gebrak-gebrak meja Titi? Kan kalau HP-nya kelempar terus HP Titi rusak, Mbak Cynthia mau gantiin HP-nya Titi? Gak mau kan? Itu lagi kesel tuh sama Talia. Dia tuh lagi bulan madu kan sama suaminya di hotel. Bisa-bisanya dia ngajakin Mas Fandi pergi dari hotel terus ninggalin suaminya. Mbak Cynthia kalau ngomong hati-hati. Gak boleh kayak gitu, itu namanya fitnah. Lagian Titi juga nggak percaya kok kalau Mbak Talia pergi sama Mas Fandi keluar dari hotel kayak gitu. Kamu itu harusnya kasih tahu bestie kamu. Dia tuh udah nikah, jangan kegatelan sama cowok lain. Ya ngapain juga Titi ngasih tahu Mbak Talia? Mbak Talia udah gede, udah tahu mikirnya kayak gimana. Kan Titi juga belum menikah. Ngapain Titi ngasih masukan sama orang yang udah menikah? Beda server. Makanya cepetan nikah, Titi. Kalau Titi mah tahun ini mau udah pasti menikah. Kan Titi sudah menemukan suami masa depan Titi. Baru diomongin. Wah. Masa Mbak Talia kayak gitu? Ini pasti Mbak Talia ada masalah deh. Assalamualaikum Mbak Talia. Mbak Talia, barusan Mbak Cynthia datang ke sini, terus marah-marah. Dia bilang, emang iya kalau Mbak Talia keluar sama Mas Fandi dari hotel? Mbak, please banget. Ini menurut Titi ya, kalau Mbak Talia mau pergi itu seenggaknya didampingi sama suami. Jangan keluar sendiri kayak begitu, nanti malah menimbulkan fitnah. Ucapan Titi ada benernya. Gak seharusnya aku pergi tanpa izin Kiblat. Iya, tadi saya nggak niat kok. Saya niatnya pulang sendiri. Cuma taksi online itu nggak bisa terus. Jadi udah kamu nggak usah terpengaruh sama Cynthia ya. Oh iya, udah pasti. Titi sangat tidak terpengaruh sama omongan Mbak Cynthia. Iya, ini saya juga udah sama Kiblat kok. Mana? Mana Babang Kiblat? Mana? Titi mau ngomong. Babang Kiblat. Mulai sekarang Titi manggilnya Babang lagi, bukan Mas ya. Nanti Mbak Talia cemburu. Babang Kiblat. Titi nitip Mbak Talia ya. Maklumin, Mbak Talia emang kayak gitu kalau lagi marah, kalau lagi ngambek, suka kabur-kaburan. Sengaja itu biar dikejar sama Babang Kiblat. Jangan dimasukin hati ya. Titi apaan sih? Jangan ngawur kamu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang. HP ku casan mana ya, kemarin ya aku taruhnya ya. Maaf, tadi itu aku nggak niat bareng sama Mas Fandi. Cuman gara-gara taksi online yang cancel terus. Dan kebetulan Mas Fandi itu habis meeting di hotel itu. Dia ngajak bareng. Nggak apa-apa.
Lagi pula juga saya tahu kok kalau kamu lagi bete sama saya tadi. Ada sesuatu kan yang kamu sembunyiin? Ya kan? Ini di mana-mana yang ada suami istri kalau bulan madu pasti ngelakuin itu. Ngelakuin apa? Ya, itu loh. Masa harus aku tuh poin sih sama kamu? Ya udah gini, kamu kan tadi mau ngomong sesuatu sama aku. Nah sekarang kamu ngomong, aku kasih kamu kesempatan. Ya, sebenarnya ada apa sih? Kayaknya ini bukan waktu yang tepat untuk jujur sama Thalia. Tadi aku percaya sama kamu. Tapi gimana ya, kalau kamu berdua sama Fandi terus dilihat sama orang lain, itu kan kayaknya nggak enak ya. Ya apalagi juga saya tahu kok kalau kamu tuh nggak ngebahas soal kerjaan. Ini kok kamu malah ngalihin pembicaraan ya? Kamu belum jawab sama sekali pertanyaan aku loh. Minggir gak? Aku mau turun. Kamu mau kemana? Ya udah minggir aja, jangan banyak tanya. Ya nggak mungkin dong aku nurunin kamu di pinggir jalan begini. Minggir kalau nggak aku lompat nih. Sekarang juga. Lihat. Oke. Talia, tunggu. Talia, kamu mau kemana? Talia, tunggu. Kamu mau kemana sih? Aku mau pulang ke rumah ibu. Kita bisa bicara dulu semua baik-baik. Ya gimana dari tadi aja kamu nggak ngejawab pertanyaan aku sama sekali. Bukannya aku nggak menjawab, Talia. Udah. Kita Taksi. aku mau ngejelasin, tapi kamu tunggu dulu. Tunggu, Talia, jangan gitu. Kamu nggak bisa kayak dulu, Talia. Kamu jangan langsung dikit-dikit kamu melarikan diri dong. Mas satu harus selesai bicara baik-baik, Talia, hey. Astagfirullahaladzim. Kamu beneran nggak ada masalah sama kiblat? Gak ada kok. Terus kalau nggak kenapa-napa, kenapa pulangnya ke sini? Nggak boleh ya? Ya boleh dong, ya nggak apa-apa. Ini kan tetap rumah kamu juga, ya kan? Kapanpun kamu mau pulang ke sini, pintu rumah selalu terbuka untuk kamu. Ya, tapi kamu harus ingat, kamu itu sekarang seorang istri. Jadi kalau mau apa-apa harus dengan izin suami dulu. Ya? Ya kamu juga jangan lama-lama di sininya. Nanti kalau suami kamu kangen gimana? Ih, gua apaan sih? Kok Gimana bulan madunya? aku jujur apa enggak ya ke ibu? Tapi nanti ibu kepikiran. Kalau aku nggak cerita, pasti aku terus-terusan insecure. Thalia, kalau kamu ada masalah, nggak apa-apa. Kamu cerita aja sama ibu ya. Iya bu. Nanti kalau kamu udah siap cerita, kamu kasih tahu ibu aja. Sekarang kamu tenangin diri kamu aja dulu ya. Makasih ya. Pas banget. Saya lagi sibuk. Kamu datang bantuin saya. Ya itulah namanya fungsinya teman lah. Alhamdulillah. Gimana? Kamu udah jujur sama Thalia? Saya tuh khawatir apabila saya jujur sama Thalia, nanti dia membuat dia cemas. Lalu saya takutnya dia memutuskan untuk bercerai. Apabila dia memutuskan untuk bercerai, orang tua saya kan pasti tahu. Kalau sampai orang tua saya tahu, saya khawatir kondisi ibu seperti apa. Saya takutnya ibu drop. Kalau menurut saya, gimana kalau kamu coba jujur aja sama Thalia? Iya, siapa tahu Thalia ada solusinya. Seenggaknya kalian kelihatan baik-baik aja depan ayah sama ibu kamu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Ya. Ternyata kamu sudah di pesantren.
Iya, tadi aku nyampe langsung bantuin Bambu deh beberes-beberes. Terus, Nak Talia mana? Talia ke rumah orang tuanya. Kok kamu nggak ikut? Talia bilang pengen sendiri ya. Oh, Permisi Abah. Kelas bentar lagi mulai. Kita harus segera siap-siap. ya udah lanjut. Maaf, saya terpaksa nyari alasan depan ayah kamu agar ayah kamu gak kepikiran soal kamu sama Talia. Nggak apa-apa Bambu. Terima kasih ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Hari ini udah sampai mana belajarnya? Kamu udah tahu Husna mau resign dari pesantren ini? Iya, dia katanya dapat tawaran ngajar di madrasah temennya. Serius? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Husna, saya dengar informasi dari Bambu kalau misalkan kamu ingin berhenti mengajar di sini. Apa betul itu? Ya Allah, kenapa jadi bobo saya? Ya, karena memang betul informasi itu dari kamu, Bambu. Ya kan, saya tidak mengarang-arang cerita ini. Saya udah ngomongin soal ini sama Kiai Umar. Tapi kata Kiai Umar, saya harus mikir-mikir dulu. Ya, saya bukannya bermaksud untuk menahan kamu ya Husna ya, tapi gini, saya harap kamu berpikir lagi lebih matang untuk keputusan kamu itu, karena tenaga kamu itu sangat dibutuhkan di pesantren ini. Dan apa kamu tidak kebayang bahwa para santri di sini akan sedih jika tahu bahwasannya Ustazah Husna itu berhenti mengajar di sini. Betul, saya setuju sama Kiblat. Terima kasih ya atas perhatiannya. Saya juga insya Allah akan mikir-mikir dulu. Husna tahu nggak temennya Kiblat sama Bambu yang kena HIV? Kan kuliah di Kairo juga kan? Oh iya, jadi inget omongan Ojan tentang teman kalian yang kena HIV itu gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Tapi kayaknya kamu tuh nggak kenal sama teman kita gitu. Iya sih, tapi siapapun itu orangnya, saya cuma mau doain semoga dia senantiasa dilindungi Allah, dikuatkan imannya, dikelilingi orang-orang baik, dan tidak ditinggalkan sama teman-temannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya udah kalau gitu saya mau lanjut ngajar dulu ya. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bambu, jadi Husna tahu soal ini? Jadi cerita awalnya gini. Waktu saya teleponan sama Ahmad, Ojan tuh nggak sengaja dengar soal pembahasan HIV ini. Dan Ojan tuh nyangkanya saya yang kena HIV. Tapi saya bilang bukan. Saya bilang ke Ojan kalau yang kena HIV itu teman kita berdua. Serius Kiblat, saya tuh nggak cerita ke Ojan. Saya juga nggak mau berita ini kemana-mana. Jadi kalau misalnya Husna tadi nanya, mungkin dia taunya dari Ojan. Kamu tahu sendiri kan, Ojan orangnya kayak gimana, pengen kepo. Ya, saya paham. Tapi lain kali kamu kalau teleponnya itu hati-hati dong. Ya, kamu lihat dulu situasi dan kondisinya ya. Siap. Saya janji, saya akan jaga cerita ini. Kalau gitu, saya duluan ke koperasi ya. Makasih Bambu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم